dan soleha. Hari ini kita akan membahas tentang dampak dan pemanfaatan teknologi terhadap sumber daya alam. Anak-anakku, silahkan siapkan buku paket tematik tema 4 subtema 2. Baiklah anak-anak bunda, kita langsung masuk materi hari ini. Yang pertama, bunda akan membahas tentang penerapan teknologi pada pemanfaatan sumber daya alam. Apa saja? Ya, jadi setiap pekerjaan membutuhkan yang namanya usaha dan keuletan, termasuk pekerjaan sebagai seorang nelayan. Salah satu teknologi yang dibutuhkan para nelayan yaitu teknologi menangkap ikan. Adapun teknologi yang digunakan para nelayan untuk menangkap ikan ini terbagi menjadi dua. Ada teknologi tradisional dan teknologi modern. Baiklah anak-anak bunda akan bahas satu persatu, dimulai dari teknologi tradisional. Ada yang tahu contoh alat apa saja yang digunakan para nelayan untuk menangkap ikan dengan menggunakan teknologi tradisional? Ya, antara lain yang pertama ada jala atau jaring. Ini terbuat dari bahan serat, tumbuhan atau hewan. Kedua, alat pancing. Alat pancing terbuat dari kayu yang dikaitkan dengan tali dan mata pancing. Ketiga, bubu. Bubu terbuat dari bambu yang dianyam berbentuk bulat panjang dan ditenggelamkan di dasar sungai atau laut. Keempat, yaitu tombak. Tombak terbuat dari sebatang kayu, tali penarik, dan mata tombak. Tombak dilemparkan ke dalam air, kemudian tali penarik ditarik jika sudah mendapatkan ikan. Nah, anak-anakku sudah paham kan terkait teknologi tradisional yang digunakan para nelayan untuk menangkap ikan. Baiklah, selanjutnya Bunda Hikmah akan bahas teknologi modern. Ada yang tahu contoh alat apa saja yang digunakan para nelayan untuk menangkap ikan dengan menggunakan teknologi modern? Ya, yang pertama ada radar. Radar digunakan untuk mendeteksi kumpulan ikan. Alat ini membantu nelayan untuk menemukan perairan yang terdapat banyak ikan. Kedua, racun. Racun merupakan zat pelemas untuk ikan yang terbuat dari tumbuhan dan bahan kimia. Ketiga, pukat. Pukat dapat menjaring banyak ikan-ikan kecil di laut. Keempat, bom. Bom ini digunakan sebagai bahan peledak yang diledakkan di dalam laut untuk menangkap ikan. Nah, anak-anakku sudah paham kan terkait contoh alat yang digunakan para nelayan untuk menangkap ikan dengan menggunakan teknologi modern. Baiklah anak-anak bunda, berikut Bunda Hikmah akan jelaskan perbedaan dan persamaan antara nelayan tradisional dan nelayan modern. Pertama, yaitu perbedaannya antara nelayan tradisional. Nah, ini menggunakan perahu kecil atau sampan, menggunakan pancing tradisional dan memanfaatkan angin untuk berlayar. Sedangkan untuk nelayan modern ini menggunakan perahu yang bermesin, menggunakan pukat harimau atau bom, dan memanfaatkan gelombang suara atau sonar. Sedangkan persamaan dari nelayan tradisional dan modern antara lain yaitu sama-sama mencari ikan, menjual ikan untuk kebutuhan sehari-hari, dan mengandalkan perkiraan cuaca dan gelombang laut. Nah, anak-anakku sudah paham kan perbedaan dan persamaan antara nelayan tradisional dan modern? Baiklah, kita masuk di materi berikutnya, yaitu dampak positif pemanfaatan teknologi bagi sumber daya alam.
Nah, apa saja? Yang pertama, teknologi tradisional, yaitu tidak merusak ekosistem dan bahan alat yang digunakan pun mudah didapatkan. Sedangkan untuk teknologi modern ini hasil tangkapan nelayannya akan lebih banyak, menghemat waktu dan tenaga karena menggunakan alat yang canggih. Nah, sedangkan untuk dampak negatifnya yaitu antara lain untuk teknologi tradisional, hasil tangkapannya sedikit karena bergantung pada cuaca dan arah angin, menghabiskan waktu dan tenaga karena peralatannya sederhana yang digunakan. Sedangkan untuk teknologi modern, dampak negatifnya yaitu merusak lingkungan jika digunakan secara berlebihan, menghabiskan biaya karena alat yang digunakan dibuat oleh pabrik. Nah, anak-anakku sudah paham kan perbedaan antara dampak negatif dan dampak positif pemanfaatan teknologi bagi sumber daya alam? Baiklah, selanjutnya yaitu Bunda akan bahas tentang apa saja akibat jika kita menggunakan teknologi seperti pukat harimau. Ya, yang pertama yaitu pukat harimau yang besar dan berat ini dapat merusak terumbu karang dan ekosistem laut. Selain itu, hewan laut lainnya akan ikut terjaring sehingga jumlahnya akan semakin berkurang dan punah, serta anak ikan ikut terjaring sehingga mengganggu kelestarian berbagai jenis ikan. Nah, anak-anakku, berikut Bunda akan jelaskan akibat penggunaan bom ikan. Ada yang tahu? Ya, yang pertama yaitu bom mengandung bahan kimia yang dapat mencemari laut. Kedua, ledakan bom ini akan menghancurkan terumbu karang dan ekosistem di bawah laut. Ketiga, ledakan bom ini akan membunuh semua hewan laut dan sekitarnya, termasuk anak-anak ikan. Jadi, untuk pemanfaatan teknologi modern ternyata mengakibatkan banyak dampak negatif ya. Jadi anak-anak harus lebih bijak untuk penggunaan teknologi pemanfaatan sumber daya alam. Baiklah, anak-anak Bunda sudah paham ya. Selanjutnya yaitu tentang pemanfaatan sumber daya alam dalam kehidupan apa saja. Ya, tampak di slide anak-anakku ada gambar apa nih? Ya, gambar anak-anak yang sedang mencuci piring. Nah, ini merupakan contoh salah satu penghematan sumber daya alam, yaitu menghemat air saat mencuci. Yang kedua, ada tampak seorang anak yang sedang menulis di atas kertas. Nah, ini menggunakan kertas, yaitu salah satu contoh pemanfaatan sumber daya alam dalam kehidupan. Makanya kita harus senantiasa menghemat penggunaan kertas. Seperti materi sebelumnya, Bunda Hikmah sudah jelaskan cara proses pembuatan kertas. Ya, ini berasal dari sumber daya alam, yaitu seperti pohon. Nah, makanya anak-anakku jangan membuang-buang kertas, harus hemat kertas. Baiklah anak-anak, paham ya untuk semuanya materi hari ini. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran dengan sangat baik. Silahkan kerjakan kuis yang telah kami siapkan di alat sekolah ya.